Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Dalam video kali ini, kita akan belajar ekonomi kelas 10 bersama saya, Ibu Dwi Kartinawati. Ibu harap kalian dapat memahami dan menyimak video ini dengan baik. Selamat menonton. Dalam video kali ini, kita akan bahas bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dengan topik sistem ekonomi syariah. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan sistem ekonomi syariah, menjelaskan prinsip ekonomi syariah, dan menjelaskan tujuan serta manfaat ekonomi syariah. Nah, tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada saat ini diperkirakan jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 207 juta orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah terus terlihat. Secara global, Arab Saudi memimpin dalam penguasaan aset keuangan syariah, disusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi syariah terlihat dari beberapa produk keuangan syariah yang berkembang, di antaranya Pegadaian Syariah, Bank Syariah, Koperasi Syariah, Leasing Syariah, dan Asuransi Syariah. Pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Monzerkaf, dalam bukunya The Islamic Economy. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga, terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Ahli ekonomi yang kedua yaitu M. A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian pengertian yang ketiga, dalam buku Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya oleh Ahmad Muhammad Al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, mendefinisikan ekonomi syariah berdasarkan Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Dari tiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, dalam penerapan ekonomi syariah terdapat prinsip-prinsip dasar. Di antaranya, menurut Jainuddin Ali dalam bukunya tahun 2008, layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Prinsip yang pertama yaitu tidak melakukan penimbunan atau disebut dengan istilah ihtikar. Penimbunan dapat menyebabkan kebuntuan dalam kegiatan perekonomian, sehingga prinsip ini paling mendasar. Kemudian prinsip yang kedua, tidak melakukan monopoli. Karena dalam kegiatan monopoli juga akan menghambat pihak lain dalam melaksanakan kegiatan, karena hanya satu pihak saja yang melaksanakan kegiatan perekonomian.
Prinsip yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Menurut Sudarsono, dalam bukunya, pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. 4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Tujuan dan manfaat ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah atau P3EI mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizontal, waktu dunia, ataupun akhirat. Manfaat ekonomi syariah yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya akan mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, hal ini menunjukkan bahwa keislamannya belumlah kafah. Manfaat yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT, Baitul Mal wa Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh. Sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Manfaat yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Manfaat yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Manfaat yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Manfaat yang terakhir, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, 1. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam. Tidak melakukan penimbunan atau ihtikar, tidak melakukan monopoli, menghindari jual beli yang diharamkan, berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu, kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama.
Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. Yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Kesimpulan yang selanjutnya, tujuan ekonomi syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manfaat penerapan ekonomi syariah: 1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. 2. Mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. 3. Mengandung nilai ibadah. 4. Mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. 5. Mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. 6. Mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Materi lebih lengkap bisa diakses di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.